minggu lalu. Mungkin ada yang belum jelas apa yang dimaksud, segala macam, apa yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita lanjut. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Udah kelihatan itu slide saya? Belum, Pak. Hah? Sudah, Pak, sudah. Di saya Sudah. sudah, Pak. Ya. Iya, Pak. Udah semua ya? Udah semua? Udah, Pak. Oke. Kita sekarang lanjut cara membaca pola ya. Pola ini sangat penting ya, karena kita tidak akan bisa mencari titik awalnya api kalau kita nggak bisa baca polanya ya. Jadi polanya itu harus kita jelas sehingga mengarah ke satu titik, di mana titik tersebut yang menunjukkan ini loh dasarnya. Di sana nanti kita ngambil sampelnya untuk diuji di laboratorium ya. Jadi pengujian laboratorium itu diperlukan untuk mendapatkan hasil yang tidak bisa dibantah lagi ya. Misalnya kita ketemu bensin di sana, terus ketemu bisa dikatakan barang-barang yang memang tidak seharusnya ada di sana. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu proses pirolisis. Minggu lalu kita udah bicara tentang pirolisis. Nah, pirolisis inilah nanti yang memberikan, proses pirolisis yang memberikan warna nanti. Apakah itu nanti munculnya di dinding, di plafon, di lantai, dan segala macam tempat lagi. Nah, pirolisis itu saya ulang lagi adalah dua proses kimia dan proses fisika. Dimulai dari proses yang namanya pemanasan. Jadi dalam fase itu ada condensed fase, jadi kondisi padat, kondisi baku. Kemudian dia terpanaskan, pada saat dia terpanas, duanya masih bercampur. Nah, pada pemanasan saat lebih lanjut, secara kimia, dia akan menguap berupa asap ke udara, ya, air. Di udara, yang terurai ini, asap yang terurai itu bercampur dengan oksigen. Nah, pada saat dia bercampur dengan oksigen, ini yang disebut dengan dia mencapai titik flash point-nya. Ya. Jadi flash point itu, titik penyalaan itu dimulai dengan 3 bentuk. Ya. Pertama, flash point, di mana suatu material terpanaskan, terurai atau terdekomposisi menjadi bahan-bahan kimia lainnya, atau kembali ke material dasarnya, kemudian bercampur dengan oksigen. Siap untuk nyala, tapi belum nyala dia. Ya. Jadi sini bahan bakarnya masih bahan bakar campuran, siap untuk nyala tapi belum nyala. Kalau prosesnya berlanjut, dia menemukan titik nyalanya pada temperatur tertentu, nyala dia. Ya. Kemudian kalau seandainya nggak ada penyalaan, mana sekelilingnya terbakar, dia terpanaskan, terurai, sama prosesnya ketemu dengan automatic ignition temperatur. Jadi auto temperatur dia. Pada temperatur tertentu dia nyala sendiri. Nah, ini proses terjadinya pirolisis. Sama antara kimia dengan fisika. Fisika juga sama, dia terurai, masuk ke daerah flame zone, daerah penyalaan, kemudian dia masuk ke mengeluarkan radiasi, bercampur segala macam, itu menyebabkan pada saat dia nyala. Nah, pada saat dia menyala itu, pertama kali nyala, itu akan menimbulkan pola-pola tertentu. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah proses pirolisis. Contohnya, ya, kita dapat satu plastik lah, materialnya plastik, terpanaskan, kemudian pada temperatur plastik itu terurai dia pada temperatur katakan 70 derajat Celcius dia terurai.
pada saat dia terurai, itu ada uap tipis atau asap tipis dulu yang terurai, yang keluar. Nah, asap tipis ini dia akan mengeluarkan gas-gas yang merupakan material dasar dari plastik. Nah, plastik itu merupakan bahan bakar atau bahan yang terbentuk dari polimer. Kalau diurut lagi ke belakangnya, polimer itu bahan yang didapat dari bahan-bahan minyak bumi. Jadi kalau suatu saat nanti kita ketemu misalnya yang terbakar tuh suatu pabrik, apakah itu pabrik plastik, pabrik elektronika, jadi yang ada bahan-bahan plastiknya, kalau kita menemukan polimer, jangan buru-buru ngambil kesimpulan bahwa bahwa itu disengaja. Misal kita buru-buru kesimpulan ditemukan di situ ada bahan baku eh, bahan bumi, misalnya ada etan kita temukan di situ. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan bahwa itu adalah sengaja dibakar, menyangkut bahan bakar bumi. Nah, kita lihat lagi ada material apa. Kalau seandainya dia ada polimer, maka wajar kalau ada dia pada satu titik itu kembali ke dasar materialnya. Jadi pada saat terjadi pemanasan, suatu material terpanaskan pada temperatur sekian, dia berubah. Misalnya dari polimer, dari plastik dia menjadi kembali ke polimer. Kalau polimer terpanaskan lagi akan muncul nanti material-material minyak bumi. Dipanaskan lagi nanti ketemu material-material yang lain. Nah, kenapa kita perlu tahu pirolisis di sana akan menentukan nanti proses selanjutnya. Jadi pirolisis itu suatu proses yang wajib kita ketahui. Oke, dari pirolisis ada yang mau ditanyakan? Karena ini merupakan dasarnya juga nanti. Ada yang mau ditanyakan dari proses pirolisis? Nggak ada, lanjut dulu ya. Oke, pirolisis itu seperti ini. Ini suatu percobaan. Ini ada kabel. Ya, sepanjang ini kabel, kemudian kita masukin arus listrik yang tinggi, sehingga tembaganya ini mulai memerah, membara dia. Pada saat tembaga ini membara, isolasinya yang terbuat dari PVC mulai terurai, terpanaskan, terurai, muncul gas. Ini gasnya, ya, asap putih ini. Nah, gas ini terdiri dari bermacam-macam unsur nanti. Ada plastik, ada gas metan, ada etan, ada aseton, ada segala macam material yang merupakan adalah rantai karbon panjang. Rantai karbon panjang itu apa? Rantai karbon panjang itu adalah yang bukan rantai pendek yang merupakan bahan bakar. Jadi kalau kita lihat bahan bakar tuh misalnya C2H6, kemudian C4 metan, C3 etan dan segala macamnya. Nah, pada saat ini terurai, dia kembali ke material asal, inilah yang nanti membentuk proses penyalaan. Jadi kalau kita lihat asap ini adalah gas-gas yang terbentuk dari hasil pembakaran. Kemudian, kalau seandainya kabel ini tetap membara, artinya sumber panasnya tidak dihilangkan, nanti asap ini bisa nyala. Ya. Sehingga proses itu berlanjut menjadi pembakaran. Nah, ini yang disebut dengan proses pirolisis. Ya. Sehingga kita tahu persis hal ini akan terjadi. Dan ini terjadi di semua material. Bukan hanya kabel listrik, segala macam. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi kabel listrik? Karena kabel listrik itu biasanya isinya tembaga atau aluminium. Kalau dia tembaga, titik pembaraannya itu di 1080 derajat Celcius. Jadi 1080 derajat Celcius, kabel tembaga, kabel listrik yang tembaga itu akan membara dia pada temperatur 1080. Kalau aluminium di 770 derajat Celcius. Nah, kalau dia tembaga membara di temperatur 1080 derajat, isolasi PVC-nya bagaimana? Isolasi PVC itu akan mulai rusak di temperatur sekitar 60 sampai 70 derajat Celcius. Mulai dia terurai sehingga membentuk asap putih ini tadi, ya. Nah, kalau temperaturnya naik terus, nah pada saat seperti ini, kalau asap ini dikasih api, nyala dia. Itu dimaksud dengan ignition point. Ya. Kondisi sekarang disebut pirolisis atau dia bercampur dengan oksigen, itu proses flash point. Ini flash point-nya. Maka kalau kita lihat material, misalnya kita lihat dari satu material disebutkan flash point-nya katakan
70 derajat Celcius. Artinya pada saat asap putih ini terjadi, itu pada temperatur 70 derajat, dia siap untuk menyala. Setiap material itu punya flash point masing-masing, tergantung jenis materialnya. Misalnya material lain itu metan. Metan itu di 12 derajat Celcius udah mix dia, siap untuk nyala. Flash point-nya tercapai 12 derajat Celcius. Kemudian katakan material lain, ya, kita bilang misalnya bahan kimia, ada yang minus 12 derajat Celcius. Jadi pada saat temperatur minus 12 derajat Celcius, dia udah terurai dia. Jadi hati-hati, bukan semua material itu pada saat terpanaskan dia menjadi flash point-nya tercapai, tapi pada saat temperatur minus juga. Jadi bisa dibayangkan misalnya ada satu material flash point-nya minus 12 derajat Celcius. Nah, temperatur kita hari-hari di luar kan sekitar 35, 36 derajat Celcius. Nah, pada saat kondisi itu sebetulnya dia sudah siap untuk menyala, tinggal menemukan titik nyalanya aja. Nah, misalkan asap putih ini tadi, flash point-nya sudah tercapai, kemudian ada yang ngasih percikan api di sini. Katakan satu percikan api itu 300 derajat Celcius. Kalau titik nyalanya, titik nyala dari temperatur ignition point-nya adalah katakan 200 derajat Celcius, nyala dia. Begitu juga kalau terjadi pemanasan. Jadi perlu dipahami, ada yang namanya flash point, di atas flash point ada ignition point, di atas ignition point temperatur itu ada namanya auto ignition temperature. Nah, proses ini perlu kita pahami ya dalam proses pembakaran. Nah, baru kita sekarang melihat prosesnya ya. Pola-pola yang ada di dinding. Kita sekarang patokannya ke dinding. Ini dianggap suatu ruangan, kemudian kita dilihat di dinding ada pola seperti huruf V. Makanya orang menyebutnya sebagai V-shape pattern. Pola huruf V yang ada di dinding. Sebetulnya api itu pada satu titik itu dia sebetulnya berbentuk bola, panasnya itu. Ya, satu titik. Sehingga ke segala arah dia akan berbentuk bola. Nah, pola ini bisa dilihat di mana? Di dinding-dinding, ya. Misal atau di lantai atau di atas plafon. Kalau dia di titik ini terjadinya di dekat dinding, akan ada huruf V di dinding nanti, pola seperti huruf V. Kalau dia ada di tengah-tengah di sini, di lantainya itu ada semacam genangan seperti pola bulat, ya, sehingga itu bisa dilihat sebagai titik nyala. Nah, di atasnya itu pasti ada bulat juga. Kalau plafonnya bisa dicapai sama dia. Nah, pola ini yang disebut dengan V pattern atau berbentuk V. Nah, kalau di dinding bentuknya akan seperti apa? Seperti ini dia. Misalkan di titik sini itu ada stop kontak, colokan listrik, kemudian terjadi kabelnya beradu, terjadi percikan, ada proses pemanasan. Ini akan ada pola V di sini. Ya. Pola V, ya, huruf V. Jadi kita bisa lihat kalau ditarik kemari, berbentuk huruf V deh. Ya. Sehingga kita nggak usah nyari jauh-jauh, pasti sumbernya di sini, di titik yang ini. Ya. Setelah V, kita bisa juga lihat contohnya. Apakah dia berbentuk simetris? Enggak harus simetris. Sebagai ini kita harus, jadi titik-titik yang seperti ini kita lihat sebagai pola sumber api. Sumbernya di mana? Di sini, di ujung sini. Kursor saya bisa dilihat ya, panasnya bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini bisa dilihat dia di dinding. Kalau dilihat dari sisi sebelah kanan, kita turun kemari, kemudian di atasnya ada pola seperti ini, ya. Kemudian bentuknya seperti ini. Sumbernya di sini, ya. Jadi kita lihat di sini, nanti ambil sampelnya, di sini aja, dikerok sedikit di lantainya, atau di dindingnya sini, dimasukin di plastik, plastiknya diklip, supaya jangan ada penguapan lagi, nanti plastiknya itu yang kita bawa, diuji di lab. Nah, hal ini yang bisa menunjukkan, ini bisa kelihatan huruf V. Tapi apa semuanya nanti bisa dilihat sebagai huruf V? Enggak, macam-macam bentuknya. Tapi kalau kita tarik satu garis lurus seperti ini, itu akan kelihatan seperti huruf V. Ini juga ada huruf V di sini. Kita lihat sumber apinya di sini. Ini tarik begini, ya. Ini tarik begini. Ini nanti jadi V dia. V-nya bisa V sempit, V lebar, atau kita lihat atas ini, di atas plafon. Sehingga karena seperti tadi, bahwa polanya itu adalah bulat dia.
dari dasar, dia nyebar ke kiri, nyebar ke kanan, sementara panasnya membentuk pola lagi di atas plafon. Nggak usah cari-cari kemana-mana, kita lihat aja yang ada di titik sini. Ya, jadi ini kita ambil sampelnya. Apa yang ada di situ? Nanti kita bisa lihat apa yang kita temukan. Ya, ada 2 sampel yang kita ambil. Kalau di sini misalnya ada colokan, colokan listrik, sampel kabelnya kita ambil. Berapa banyak? Nggak usah banyak-banyak. 1 batang korek juga cukup. Karena kalau terlalu banyak pun nggak bisa masuk ke labnya nanti, karena alatnya kecil-kecil. Ya. Alatnya kecil, kemudian sampel yang dibutuhkan juga kecil. Nah, di sampahnya ini, kita ambil juga nanti sampahnya, untuk mencari apakah di situ ada bahan bakar, karbon, hidrokarbon yang kita temukan, misalnya bensin, minyak tanah, apakah itu alkohol, nanti kita bisa ambil di sini. Nah, khusus yang metal nanti kita masukin ke laboratorium SEM EDAX, ya, scanning electron microscope. Selain untuk melihat struktur dari material kabel tadi, metal tadi, kita juga melihat apa yang terjadi di sana. Ada unsur apa yang terlepas di sana. Nanti kita lihat lagi lebih dalam contohnya. Sedangkan untuk ngambil untuk sampah ini kita menguji dengan GCMS, gas kromatograf atau mass spectrograph. Kita panaskan lagi, kita munculkan, nanti kita bisa lihat ada unsur apa di sana. Yang ini bisa lihat nggak? Huruf V-nya dari mana? Bentar, saya sambil minum. Ada yang bisa lihat huruf V-nya? Ada ya? Bisa, ini huruf V. Ya, ini huruf V di sini. Ya. Jadi kalau kita ke tempat satu ladang minyak segala macam, sebetulnya jauh lebih sederhana kita menemukan sumber itu kalau kita di tangki-tangki atau metal sebetulnya. Jadi suatu struktur yang metal itu jauh lebih mudah kita untuk menemukan mana pola yang muncul. Ya. Di sini, ya, ini huruf V. Tapi sampai di dua daerah, bisa nggak kita menemukan V ini ada lebih dari satu? Bisa. Itu disebut dengan pit trap. Ya. Itu berhubungan nanti selain pirolisis dengan proses namanya flashover. Nah, nanti kita bicara tentang itu. Nah, kita lihat V-nya itu ada di sini. Jadi kalau udah ada V di sini, kita jelas terang lihat, terus cari sampelnya di sini, cari sumbernya di sini. Nah, sekali-sekali jangan kita menarik kesimpulan, oh ini kebakaran karena puntung rokok nih. Nggak bisa. Kita cuma bisa kalau ditanya orang, di sini sumbernya. Tapi bisa nggak kita menentukan penyebabnya, Pak? Belum. Ya. Kita bisa cuma ambil sampel, bisa ngasih dia gambaran, hipotesa, ya, hipotesa, di sini sumbernya. Tapi setiap hipotesa itu harus dibuktikan. Siapa yang harus membuktikan? Kita yang harus membuktikan. Karena kita yang ambil sampel, kita yang datang ke lapangan untuk melihat polanya segala macam, dan kita yang nanti melakukan pengujian. Oke, kita lanjut. Kemudian ada namanya kolom shape pattern. Ya, ada pola yang berbentuk kolom, garis lurus saja dia. Nggak ada V di situ, tapi garis lurus. Ya, itu disebut dengan kolom. Kolom itu bisa dibilang tiang. Ya, kolom. Jadi kalau kita datang ke bangunan-bangunan, itu kolom itu disebut sebagai tiang. Ini lurus polanya. Seperti apa bentuknya? Ini, ya. Kalau kita lihat itu dia lurus saja. Nah, sumbernya di mana di sini? Kelihatan kan bahwa itu ada sumber? Nah, kalau ruangan ini seandainya terbakar banyak, bisa jadi kolom ini juga ada beberapa. Kemudian huruf V tadi juga ada beberapa. Ambil aja sampelnya semua. Kita nggak tahu pasti mana yang penyebab utamanya nanti. Misalnya ada 4, ambil 4-4-nya. Baik V walaupun bentuk kolom ini. Ambil 4-4-nya. Nanti kalaupun dia bukan yang penyebab kebakaran, itu akan kelihatan dari hasil labnya. Jadi sama seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kalau kita mengabaikan atau membatalkan suatu penyebab, harus dengan pembuktian juga. Oh, dia nggak terlibat nih. Saya udah buktikan dengan pengujian bahwa dia tidak terlibat. Yang di atasnya bentuknya kan seperti ini nanti. Jadi selain ada yang di V tadi, kita bisa lihat dia di atas. Berarti sumbernya persis di bawah dia. Dia akan membentuk pola seperti ini. Jadi kenapa kalau ke lapangan itu, kita harus hadir. Jadi kalau di metodologinya itu, kita harus datang ke lapangan, kita lihat. Kemudian kita cium baunya, benar nggak ada bahan sesuatu. Atau kita raba permukaannya, kasarnya seperti apa. Atau kita ketok-ketok.
Sehingga proses itu, nah, belakangan ini ada orang yang melakukan investigasi itu dengan menggunakan kamera. Jadi investigatornya ada di kantor, ada tim dia di lapangan yang mengkamerakan. Ya, jadi yang junior-junior disuruh ke lapangan, yang seniornya di atas, engineer-engineernya. Dibikin kamera, engineer-nya di kantor yang melihat prosesnya. Bisa nggak dilakukan itu? Bisa ya, bisa tidak. Ya, iya, bisa kita lihat, memang polanya kelihatan. Tapi si engineer-nya itu, atau si investigator, bisa membaui nggak waktu itu? Oh, ini ada bau seperti bau-bau hangus, atau ini bau bau gosong, atau ini ada bau alkoholnya, atau ada bau spiritus, atau bau bensin. Nah, dia nggak dapat bau itu gitu. Atau rabat, rabat itu ada bentuk berabaan, ada karbonnya kita bisa lihat arangnya. Oh, ini arangnya terbentuk setelah terbakar atau sebelum terbakar. Atau kita kalau kita ketok bunyi kedap atau bunyi yang melenting sehingga tajam sekali. Nah, itu yang kenapa metodologi itu, kenapa kita harus di lapangan? Karena kita bisa membawi. Loh, terus apa gunanya kita punya anak buah, Pak? Kalau kita juga harus terus di lapangan. Kita nggak tahu kasus investigasi kebakaran ini sampai ke pengadilan nggak? Kalau sampai ke pengadilan, nomor satu yang ditanya oleh hakim adalah, apakah Anda ada di lapangan? Apakah Anda meraba? Anda melihat sendiri lokasinya? Kalau enggak, itu udah sebagian hanya udah diabaikan sama hakim. Dia cuma mendengarkan tapi nggak pernah mencatat nanti. Itu bisa dijadikan suatu pembuktian. Kemudian ada namanya U-shape. Jadi kalau tadi kita lihat ada V di dinding, huruf V, ini kebakarannya di tengah, sehingga dindingnya cuma dapat separuh, panasnya tadi. Jadi pola-pola V, pola-pola kolom, U, nanti ada V, ada O, itu didapat karena ada proses pirolisis. Begitu ada pirolisis, ada asap, asapnya itu yang nempel di sini, di dinding. Sehingga pola yang pertama kita tahu tadi ada pola V, pola kolom, dan sekarang pola U. Ya. Kita lihat ini salah satu panel listrik. Di sini dia turun, kemudian dia melengkung di sini. Fotonya saya nggak terusin ke bawah. Tapi kalau diterusin, ini berbentuk V, berbentuk U di sini. Walaupun nanti kalau ditarik turun ke bawah, itu V juga gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat, kan bisa lihat ini habis, sementara sebelah kiri kanannya masih bersih. Jadi nggak usah cari kemana-mana, carinya di sini aja gitu. Ambil sampelnya yang di dalam salam sini. Jadi kita bisa hemat waktu. Ya. Kemudian ada W, shape pattern. Pola huruf W. Bisa kita lihat. Kenapa dibilang huruf V? Karena kita nggak tahu. Sebetulnya kalau dilihat ini V juga, ini V juga gitu loh. Kalau mau dilihat besarnya juga V-nya besar juga. Tapi ini dua pola, ini pola. Kita nggak tahu pola mana yang menjadi penyebab. Sehingga kita sebutkan secara keseluruhan ini disebut dengan pola W. W, bahasa Inggrisnya W. W shape pattern. Nah, ada dua hal. Ada namanya pattern, ada namanya marking. Pattern itu bahasa Indonesianya pola. Jadi ada pola huruf W. Kemudian marking. Marking itu apa? Marking itu tanda. Sehingga ada dua bagian nanti kita. Ada pattern, ada marking. Marking itu penandaannya. Jadi kalau dia nempel di dinding, itu disebut dengan pattern, pola. Tapi kalau dia ada di tengah, tapi bentuknya W gini, itu disebut dengan marking. Jadi nanti kita menyebutnya di laporan ada W-shape pattern atau W-shape marking. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi ada orang-orang yang sesama investigator akan tahu. Kalau kita bilang V-shape pattern, dia pasti tahu itu adanya di dinding. Kalau kita sebut W-shape marking, itu adanya agak ke tengah dikit. Ya. Kemudian ada reverse V pattern. Jadi kalau tadi ada huruf V, sekarang seperti huruf V tapi terbalik. Ada juga yang menyebut sebagai pola huruf A. Ada yang bilang E reverse pattern. E pattern atau reverse V. Jadi huruf V yang terbalik. Kapan kita melihatnya seperti ini? Ini di dinding. Kita bisa lihat pola ini terbalik dia. Nah, kalau ini seperti apa?
Kalau bentuknya seperti ini, bisa dibilang 80% ada terlibat bahan bakar cair atau bahan bakar yang sengaja dibakar di situ. Ya, jadi ada pola pembakaran yang disengaja. Kenapa? Karena orang pada saat dia membakar, dia akan nyiram bahan bakar di sini, di bawah, kemudian apinya dinyalakan. Nah, pola api yang dengan bahan bakar yang dibakar di lantai, di kasur, atau di atas plafon dengan adanya bahan bakar, pada saat pertama kali menyala, api itu nggak ke atas dulu dia. Dia ke samping dulu. Ngabiskan yang namanya full fire dulu di sini. Jadi berbentuk genangan. Kemudian dia baru naik ke atas. Ini disebut dengan A pattern atau reverse V pattern. Di sini ada bisa lihat nggak? Yang huruf A yang mana? Kira-kira. Kasih tahu aja. Ada yang punya suara? Suaranya coba dikeluarin. Ada yang lihat huruf A-nya? Ada, Pak. Yang mana? Ada, Pak. Yang di mana? dinding, Pak. Yang ini? Dinding. Iya, Pak. Ya, oke. Ini benar. Ya. Ini ada huruf V terbalik di sini. Jadi artinya di sini pasti ada bahan bakar. Ini satu kebakaran besar yang terjadi di, kalau nggak salah saya di Makassar ini, pabrik elektronik, jadi segala macam kulkas, TV, dispenser, pokoknya semua elektronik terbakar habis. Ini pola ini muncul. Ya, kita cari di tengah sini, di bawahnya. Dan benar kita menemukan situ ada bahan bakar cair di situ. Jadi pola-pola ini perlu kita pahami sehingga nanti kita tahu persis, oh ini loh. Nah, artinya untuk pola kita udah paham, tinggal nanti kita bicara yang lain. Oke. Ini ada bisa lihat nggak ada pola apa? Ayo, mahasiswa yang lain mana? Ini ada pola kolom, pola terbalik, atau apa? Kolom. Kolom ya. Oke. Di sini ada dua pola yang terbentuk. Ada kolom dua yang hitam ini, ada A1 di tengahnya, atau V terbalik di tengahnya. Sampel mana yang harus kita ambil? Tiga-tiganya kita ambil. Ya, kita ambil di sini, ambil di sini, ambil di sini. Lihat dulu, ini ada stop kontak nggak di sini? Kalau ada stop kontak atau saklar atau kabel yang di sini mungkin ada orang pasang kabel di bawah segala macam, sampelnya kita ambil. Ya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah sedikit aja. Kita ambil di sini. Kemudian ini kita juga ambil sampahnya di bawah kita ambil. Nggak usah banyak-banyak juga. 1 sendok makan cukup masukin. Nah, apa yang terjadi di sini? Di sini ada dua pola. Bisa kita lihat pola kolom, ada pola A. Ya. Pola A ini bisa jadi bisa. Jadi pada saat pembakaran ini ada dua macam pembakaran. Ya. Pembakaran dengan bahan bakar yang masih cukup, masih bagus, itu nyalanya nanti bersih, putih dia. Tapi akibat pembakaran ini yang sebelahnya terbakar, bahan bakar sudah berkurang, dia akan jadi hitam dia, karena pembakarannya udah nggak sempurna. Seperti mobil dengan bahan bakar bensin dengan bahan bakar solar. Pasti asap yang di bensin jauh lebih bersih dibandingkan yang solar. Nah, kalau lihat foto yang awal tadi, ini foto ini berlanjut pembakarannya sampai ke ujung sini. Nah, di ujung sini baru kita lihat pola ini. Jadi ini satu dinding, satu pola. Nah, ini yang disebut sebagai pit trap, lubang jebakan. Dalam satu lokasi kita bisa lihat pola-pola macam-macam. Ada tiga atau 4 pola. Kita nggak usah terjebak dengan pola. Kita ambil aja sampelnya. Ya. Jadi dalam pembakaran dalam ruangan itu ada yang namanya tadi flash over. Udah diajarin Pak Adi belum tentang flash over itu apa? Bisa ngasih masukan ke saya, Pak Adi udah ngajarin flash over belum? Halo? Sudah, Pak. Udah. Oke. Coba sampaikan ke saya apa yang disampaikan tentang flash over. Jadi kita diskusi aja. Apa yang disampaikan oleh Pak Adi tentang flash over? Saya mau sampaikan bukan salahkan siapa-siapa. Iya, Pak. Flashover tuh kan kalau dari awal kan ya, seingat saya ada beberapa tahap nih yang incipient, growth, sama flashover sama yang selesainya. Nah, kalau untuk flashover tuh dia udah bahan bakarnya udah termakan semua, Pak. Jadi apinya sudah sangat besar, itu memenuhi ruangan. Oke. Itu supaya ingat itu. Ya. Mohon maaf, Pak. Ya, oke. Jadi maksud saya biar kita sama-sama persepsinya ya. Jadi flash over itu saya ulang sedikit, bahwa itu dimulai dengan
fase growth, inisiasi dulu, ada penyalaan. Kemudian penyalaan dia akan naik, masuk ke fase of growth, tumbuh api itu. Kemudian karena nggak dipadamkan, terjadi proses pyrolysis segala macam, terjadi penyalaan, masuk dia ke fase namanya fase flashover. Nah, pada saat fase flashover ini temperaturnya antara 800 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Fase untuk dari mulai adanya api sampai dengan fase flashover itu waktunya antara 8 sampai 10 menit. Secara teoritis berdasarkan percobaan. Nah, kemudian setelah terjadi flashover atau kalau orang pemadam kebakaran bilang nyebutnya itu penyalaan serempak. Karena apa? Pada saat terjadi mulai pembakaran, asap terjadi pirolisis, asapnya ngumpul jadi satu karena terkurung dalam ruangan, di bawahnya nggak dipadamkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa asap itu awalnya merupakan rantai karbon panjang. Pada saat terkumpul, dipanaskan, dia berubah jadi satu lagi, hingga menjadi rantai pendek, jadi bahan bakar. Suatu saat dia menyala, serentak penyalaan, masuk dia ke fase decay, ngerusak aja dia terus. Jadi proses itu masuk ke sana. Nah, temperaturnya pada saat itu adalah 800 sampai 1200 derajat Celcius. Nah, pada saat terjadi flashover, semua material yang ada di dalam ruangan tersebut, yang titik nyalanya di bawah 800 derajat, otomatis akan nyala. Contohnya tekstil, kain. Kain itu pada temperatur 600 derajat Celcius nyala sendiri dia. Kemudian plastik di 432, 438 dia nyala. Kertas di 422 nyala dia. Kemudian kalau ada di dalamnya minuman, misalnya alkohol atau segala macam, di temperatur yang lebih rendah dia nyala. Nah, pada saat terjadi penyalaan otomatis itu pola-pola ini muncul nih, semua nyala. Nah, itu disebut dengan heat pad. Jadi kita juga nggak usah heran kok polanya banyak banget dalam ruangan. Di ruangan ini. Nggak apa-apa, itu proses. Paling tidak kita bisa narik kesimpulan, oh di ruangan itu udah pernah terjadi flashover. Ya. Ini bisa lihat, ini kejadian baru ini kejadiannya tanggal 29, saya ngambil fotonya tanggal 25 Agustus yang lalu. Ini bisa kelihatan, ini pola A, pola V terbalik. Bisa dilihat. Ya. Kira-kira ada yang bisa kasih pendapat? Apa yang terjadi di sini? Ya, dari ngelihat foto ini aja, ada yang bisa kasih pendapat? Kira-kira bagaimana ceritanya nih? Coba, mahasiswa. Ada yang bisa cerita nggak nih kenapa nih? Nggak apa-apa, bicara aja. Keluarkan pendapatnya. Kita diskusi. Nggak ada? Pola putih ini. Pola putih ini apa penyebabnya? Karena ini nyala. Begitu dia nyala, dia mengeluarkan heat transfer. Baik secara konduksi, melalui dinding ini, partikel di dinding dia ngerambat keluar, maupun secara konveksi, ataupun radiasi. Jadi kita bisa lihat, ini terbakar, di depannya itu ada beberapa yang bersih, nggak ada tumpukan sampah kebakaran seperti ini. Bisa kelihatan bersih di sini. Ya. Nah, polanya dibentuk sini. Kenapa cuma sampai di sini? Karena panasnya itu cuma sampai di sini aja, radiasi panasnya. Sehingga dia membentuk pola di sini. Pola apa ini disebut ini? Ini bisa disebut dengan V pattern. Apakah V reverse, V yang terbalik, ya? Apakah dia disengaja? Belum tentu. Nanti kita lihat dari hasil pembakaran, dari hasil laboratorium. Ini bisa, jadi ini juga termasuk salah satu jebakan, ya. Apakah dia nanti menjadi penyebab terbakar atau dia cuma terbakar karena yang lainnya juga panas. Karena kita tahu di dalam panel listrik ini banyak dengan kabel-kabel dan alat-alat listrik yang bahannya itu cuma dari mika atau dari polimer, plastik biasa. Sehingga kalau sekelilingnya terpanaskan bisa jadi aja dia kena radiasi panas, dia nyala di dalam. Tapi apakah dia mungkin penyebabnya? Juga bisa. Jadi di dalam investigasi ini ketidakpastian itu banyak. Nah, bagaimana cara kita membuat beberapa ketidakpastian itu menjadi suatu kepastian? Nah, itu kita dibantu dengan laboratorium dan cara logika berpikir.
Nah, di samping ini tadi ada lagi pola yang seperti ini. Ya. Ini tadinya pintu. Ya, kan di pintunya jebol. Nah, sekarang ditutup pakai multiplex. Nah, ini juga kelihatan pola. Kenapa pola ini ada di sini? Karena pada saat terjadi pembakaran, api itu butuh oksigen, sehingga dia banyak dapat oksigen dari pinggiran sini. Kebetulan di sini lebih kedap dibandingkan di sini, sehingga dapat oksigen itu lebih banyak dari sisi pintu seperti ini. Apakah ini bisa dijadikan suatu petunjuk untuk melakukan investigasi? Bisa. Jadi proses itu tetap jangan pernah mengabaikan satu sekecil apapun suatu proses, satu sekecil apapun suatu tanda-tanda di lapangan. Karena kita nggak pernah tahu apakah itu nanti tanda itu yang memberikan informasi yang besar buat kita. Ya. Jadi jangan pernah mengabaikan suatu tanda yang ada di lapangan karena bisa jadi dia nanti menjadi petunjuk. Nah, selain pola asap tadi, ada kita pola V, pola kolom, pola V reverse, ada W, ada U shape segala macam. Nah, berikutnya ada pola panas yang kita lihat. Jadi kalau kebakaran itu asapnya nggak ada, kemudian cuma ada pola panas, pertanyaannya, ada nggak sih kebakaran itu yang tanpa asap, tanpa api? Ada, panas saja misalnya. Contohnya spontaneous combustion, pembakaran spontan. Pada saat dia mulai terbakar, nggak ada api dia, cuma ada panas saja. Akan jadi api kalau nanti dia sudah muncul ke permukaan. Nah, kalau udah muncul di permukaan, di belakangnya, di bawahnya, itu udah habis. Nah, kalau biasanya spontaneous kebakaran ini panasnya aja, biasanya udah ketahuan, dipadamkan, tapi panasnya masih ada. Nah, panas ini yang memberikan pola-pola nantinya. Ini kita bisa lihat, ini suatu kebakaran. Nah, melihat kondisi seperti ini, atau seperti ini, kita bisa lihat nggak panasnya ada di sebelah mana? Nih, kita lihat garis putih ini nih, di bangunan ini. Artinya apa? Bahwa artinya panas atau api, katakan api juga ada, adanya sebelah atas. Tapi yang kebaca sama dia, sama kita, itu cuma pola panasnya aja. Dan perhatikan semua material yang dicat, itu begitu dia terpanaskan, dia akan kembali ke dasarnya, warna putih semuanya. Ya. Sebagai contoh, mobil terbakar di jalanan. Semua mobil yang selama ini saya investigasi karena terbakar, semuanya kalau terbakar habis, warnanya kembali putih. Ya, jadi kembali ke cat dasarnya warnanya putih. Nah, ini salah satu hit marking. Di sini juga, ini ada tunjuk garis putih, panasnya di atas. Nah, ini ada yang turun, Pak. Iya, betul. Di dalam sana ada dindingnya yang udah rompal. Sehingga panasnya itu akan turun seperti ini. Ada yang namanya ceiling smoke. Ya, ini panas juga. Jadi pada saat terjadi kebakaran di tempat lain, asapnya bergerak. Jadi kita ingat juga bahwa asap di fire tetrahedron, setelah terjadi kebakaran segitiga api, akan ada reaksi berantai. Salah satunya itu adalah asap. Nah, pada saat asap itu bergerak, memenuhi ruangan, kita akan lihat seperti ini. Ya. Jadi ini disebut dengan ceiling smoke. Jadi panas itu adanya sebagian atas. Jadi kalau ada yang bilang, Pak ini mesin saya terbakar atau apinya dimulai dari bawah. Enggak. Pasti apinya dari bagian atas. Ya. Walaupun mungkin di tempat lain dia naik ke atas. Tapi di daerah ini itu nggak ada api. Cuma ada asapnya aja. Jadi ada ceiling smoke di sini. Ya. Ini pola-pola ini bisa kita masuk. Sama seperti yang awal saya ceritakan dulu. Pada saat kita masuk ke suatu tempat, kita nggak tahu apa sebetulnya yang terjadi di sini. Kita masuk, kita lihat, apa yang mau dilihat, semuanya jadi arang. Tapi dari sini kita bisa lihat, ini ada pergerakan di sini. Ya. Atapnya rontok. Kemudian sini jadi jelaga semua. Ini ada bagian yang bersih di bawahnya. Artinya, sumber kebakaran bukan di sini. Nanti kita cari lagi terhadap pola-pola yang tadi. Ya. Jadi kalau lihat pola seperti ini, di sini bagian atas semacam hitam, bisa jadi asapnya, sumber kebakarannya dari tempat lain, tapi asap dan panas itu dikirim di dalam plafon. Sehingga di sini dia turun.
pada saat dia turun terjadi flashover, material yang ada di bawahnya, yang di bawah titik temperatur flashover, temperatur flashover, semuanya akan nyala. Sehingga di atasnya gosong, hitam, kemudian di sini bersih, tapi di bawahnya gosong lagi. Nah, itu menyebabkan terjadi, itu bisa menarik kesimpulan bahwa itu terjadi flashover di sini. Ini panas juga. Jadi sekarang kita lihat ini di salah satu pabrik tekstil. Di sini ada penggulungnya yang warna-oranye. Kita bisa lihat lelehannya kemana, ke bawah. Ya. Lelehan plastik ini ke bawah, ini juga lelehannya ke bawah. Ya. Kita bisa lihat di sini, karena lelehan ke bawah, sumber panasnya di mana? Sumber panasnya di atas. Karena pada saat panas di atas, didistribusikan oleh mesin besi-besi ini, atau radiasinya panas, kemudian yang ini meleleh dulu. Bukan meleleh, jadi apa bilangnya ke plastik itu melepuh atau mulai mau meleleh, kemudian turun dia. Sehingga ditarik oleh gravitasi, sehingga turunnya di sebelah bawah. Jadi melelehnya ke bawah. Nah, ini petunjuk juga bahwa di atasnya itu terjadi panas. Apalagi kalau kita lihat yang ini kelihatan melelehnya turunnya ke bawah. Ya. Di atasnya kosong. Jadi setiap apapun yang kita lihat di dalam bangunan yang terbakar, itu bisa menjadi petunjuk. Jadi, yang menyebutkan tidak ada yang bisa dibuktikan dari gedung terbakar, itu salah. Karena api itu tidak pernah menghancurkan bukti. Api itu menciptakan bukti. Ya. Sama seperti ini. Ya. Kita bisa lihat. Di sini ada, bisa lihat nggak? Ini ada pola apa di sini? Ini ada pola U. Ya. Ini ada kompor. Ya, kita bisa lihat kompor ini. Ini ada pola U. Jadi nanti sumbernya kita cari di sini. Ini bukan kompor sih, apa namanya, pemanggang itu. Bisa kelihatan ini ada U. Ambil aja nanti di sini. Kemudian ini ada pola lagi. Ya. Jadi mungkin dalam satu titik, dalam satu dapur, segala macam bisa terjadi. Ya. Nanti kita bisa lihat yang lainnya. Nah, sama seperti ini. Pola-pola seperti ini akan muncul. Jangan khawatir, jangan takut duluan, masuk aja dulu dalam lokasi. Ya. Kalau kita lihat misalnya foto yang paling atas, ya, yang atas ini. Ini kalau kita lihat, ini fotonya dari sini, kita lihat ke sana, tembus, pandang, kemudian ini foto kita lihat dari dinding. Nah, dari sini juga kita bisa tahu, kira-kira apinya di mana duluan. Ya, bisa jadi dari sini, dari titik ini. Kenapa? Dindingnya habis kok, terbakar, rontok semua. Ya. Jadi kita bisa lihat dari pola-pola seperti itu. Nah, salah satu kenapa kita harus foto, karena kadang-kadang setelah kita keluar di lapangan, kita nggak pernah tahu tuh. Begitu lihat foto baru kita tahu, oh ternyata nih ada tanda ini ya, gitu. Jadi di lantai itu ada tanda seperti ini. Artinya kalau tanda ini seperti apa? Pada saat itu kaleng ini adanya di tengah sini, ketutupan. Sehingga pada saat sekelilingnya terpanaskan, dia nggak berbentuk ini. Jadi kita perlu lihat juga ini apa sebetulnya. Dan kemudian lihat sampah yang di sini. Sampah yang di sini mengeras, tapi di sini enggak, sekeliling ini. Artinya apa? Di sini ada transfer panas, baik secara konduksi, konveksi maupun radiasi, sehingga di daerah sini dibandingkan sekelilingnya ini jauh lebih bersih. Ya. Bisa dipahami di sini lebih bersih dibandingkan di sekelilingnya. Ini bisa jadi suatu bukti di sini. Nanti kita lihat isinya apa misalnya. Bisa jadi cat, bisa jadi thinner, bisa jadi bahan bakar lain. Nah, kalau pabrik itu misalnya pabrik cat, bisa jadi ini jadi sumber thinner. Atau pabrik tekstil, kenapa harus ada thinner di situ? Sehingga kita bisa narik kesimpulan kira-kira apa. Ya. Kemudian selain ini apa? Ya, kita cari yang lain. Di daerah satu tempat, ya, ini kaleng, botol, katakanlah di satu tempat, katakan gedung yang terjadi kebakaran kemarin, ada tukang kerja, ada kaleng thinner, ya, memang ada kaleng thinner di situ, ada kaleng cat di situ, ada pembersih di situ, karena memang bangunnya sedang direnovasi atau sedang dibersihkan. Kalau memang ada thinner, ada cat, ada alkohol, ada pembersih lain, katakan itu bahan bakarnya. Yang perlu dicari apa berikutnya? Pemicunya apa? Katakan ada 5 orang atau 7 orang merokok di sini. Apakah rokok itu membuat dia menyala? Kedua, rokok siapa yang menyebabkan nyala? Ketiga, apa buktinya dia merokok di situ? Jadi hal itu perlu diperhatikan. Sehingga kita tahu persis nanti,
oh ini penyebabnya benar loh, karena rokok. Ini ada namanya pola O, ya. Ini sofa tadinya, ya. Kemudian ini ada pola putih di sini. Ya. Ini salah satu pola yang disengaja juga, ya. Ini di suatu daerah di Jakarta, kemudian ada orang ambil handuknya waktu itu masih banyak premium lah, waktu zaman Pertamax. Dimasukin ke premium, kemudian diperas, dimasukin di belakang sofanya, terus dibakar. Karena awal terbakar, panasnya masih cukup, bahan bakarnya masih cukup, oksigennya masih banyak, nyala dia. Pembakarannya sempurna, putih. Tapi begitu dia bahan bakarnya mulai habis, yang tersisa adalah bahan bakar yang ada di sekelilingnya, mulai pembakarannya menghitam. Jadi kita bisa lihat ini, polanya seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan? Masuk ke daerah sini, ambil sampah yang di bawahnya, uji. Nah, pada saat itu apa yang ditemukan? Itu ditemukan bensin. Nah, bensin ini punya pola sendiri lagi. Jadi, bensin yang disuling atau yang diproses, katakan di Pelaju, Sumatera Selatan, dengan yang diproses di Cirebon, dengan diproses yang ada di Cilacap, itu berbeda, walaupun sama-sama bensin. Tapi ada pola penentu yang menyatakan, oh ini bensin ini prosesnya di Pelaju misalnya. Nah ini yang terjadi. Kita ambil bensinnya diuji, ketahuan itu ada bensin, tapi proses bensin ini dilakukannya di Pelaju. Artinya kalau bensinnya di Pelaju, berarti ada proses, ada bensin yang dibawa dari sana. Nah kita tinggal nyari aja. Kita kasih masukan ke polisi, ini ada yang dari Pelaju. Nanti polisi yang akan ngelacak. Oh berarti paling tidak bensin ini dibeli Pelaju atau diambil dari tangki bensin mobil atau motor yang baru datang dari Pelaju. Nah kita cari itu siapa yang sekeliling ini datang dari Pelaju misalnya atau datang dari Cirebon. Tinggal dicek aja, ambil bensinnya dia diuji sama nggak polanya dengan sampah yang ada di sini. Kalau polanya klop sama berarti dari motor yang sama atau mobil yang sama. Tinggal dicari pemilik mobil siapa. Kalau pemiliknya ada di Jakarta, mobilnya dipinjamkan atau disewakan orang, siapa waktu yang dibawa? Yang bawa mobilnya, siapa yang pinjam, siapa yang sewa. Sehingga dari sana bisa ketemu siapa orangnya. Tapi apakah kita perlu mencari orangnya? Secara sains kita nggak perlu, karena itu udah masuk ranahnya hukum. Ya. Tapi nanti setelah lulus dari UNJ, ada yang mau masuk wajib militer atau wajib wamil polisi, sehingga bisa membantu polisi, ya syukur alhamdulillah, ilmunya bisa nanti kepakai juga. Gitu. Kemudian apalagi kalau kita nggak ketemu namanya pola asap, pola panas, macam ada namanya spaling. Spaling itu adalah dinding yang terkelupas. Ya. Contohnya ini. Ya. Kenapa dinding itu pada saat terjadi kebakaran dindingnya terkelupas? Karena pada saat dinding ini dibuat, diplester dengan semen, unsur yang ada pada saat di semen apa? Satu, ada pasir. Kedua, ada semen. Ketiga itu ada air waktu ngaduk. Kemudian semen ini ditempel di dinding. Jadilah gedung itu. 20 tahun kemudian terbakar dia. Ini terkelupas. Kenapa dia terkelupas? Karena pada saat kita ngaduk semen itu ada air. Kemudian pada saat air itu semennya diteplok ke dinding, tidak semua air yang ada di dalam semen itu secara perlahan menguap dia. Ada yang terjebak di dalam di sini. Nah, pada saat terjadi kebakaran, panas, air itu mulai mau menguap. Katakan kebakaran itu temperaturnya 800 derajat Celcius. Air kan menguapnya, mendidih itu di 100 derajat Celcius. Sehingga dia pelan-pelan memuai, menyatu jadi satu, jadi gelombang tekanan di sini, dia melepaskan diri, sehingga dinding-dinding ini terkelupas. Nah, ini yang merupakan salah satu pertanda bahwa proses itu ada terjadinya spaling. Jadi orang-orang sana bilangnya wall spaling, dinding-dinding yang terkelupas. Nah, kalaupun tidak terkelupas, ada membentuk pola-pola seperti ini. Ya. Ada nama notch di sini, ada saturated zone, ini daerah yang udah jenuh, jadi mau dipanaskan kayak apapun, bentuknya tidak akan berubah. Kemudian temperatur yang lebih dari 100, nah ini ada spalingnya di sini, rontok. Nah, ini yang kita bisa lihat, kita bisa tentukan kira-kira sumbernya dari mana.
Ini juga bisa dilihat. Ini bangunan beton, ini kita bisa lihat. Ini ada yang rontok, ada terkelupas, segala macam. Ini menjadi petunjuk kita nanti menuju ke satu titik. Oh, ini loh sumbernya. Ini juga wall sparring. Kita bisa lihat. Ini juga ada perjalanannya. Ini ada dinding, ini ada kolom, ada tiang melintang di atas. Kemudian di sini ada isolasi. Di sini kita bisa lihat ada celah. Nah, celah ini bisa menjadi petunjuk kita nanti perjalanan asapnya seperti apa, perjalanan panasnya seperti apa. Ini juga ya kita bisa lihat selain bentuk spaling tadi, ini contoh awalnya nih. Nanti akan terkelupas nih. Jadi kalau kita dilihat di sini, ini mulai menggelembung, nanti itu terlepas satu persatu. Ya. Sehingga menjadi rontok. Nah, ini bisa disebut nanti bisa jadi di sini sumber panas yang lain. Sama dinding ini juga ya bisa kita lihat. Lampu ini juga nanti bisa jadi petunjuk. Ya, ini lampunya kebetulan masih nyala. Tapi di titik-titik tertentu ada yang lampunya nggak ada yang pecah. Kemudian ada yang bentuknya berubah bentuk. Ya. Salah satunya ini. Ya. Ini bohlam ya, orang kita bilangnya bohlam. Itu kalau nyala kan dari posisinya terbalik ini sebetulnya. Ya. Kita bisa lihat pada lampu bohlam ini di dalamnya ada gas. Atau kalau nggak ada gas, sekarang ada yang vakum ya, di dalamnya. Sehingga kalau ada panas dari daerah sini, dia seperti ketarik. Kalau dia cukup kuat, bohlam ini cuma menyot aja dia, benjut aja dia, penjol aja, benjol, ya. Dia akan berbentuk, nah apinya sumber panas di sini. Nah kalau seandainya ini panasnya cukup tinggi, ini pecah, tapi yang pecah cuma di sininya aja nanti. Nah ini juga bisa menjadi petunjuk, sumbernya di sini. Nah kemudian bentuk-bentuk asap kita lihat juga, kita lihat atas plafon, beton, segala macam. Kalau dia nggak terpecah, tapi bentuk asapnya sudah kelihatan. Ini kelihatan dari asapnya itu dari kiri ke kanan, ya, dari sini menuju ke sini. Kita bisa lihat nih bentuk polanya. Artinya kita jangan nyari sumbernya di sebelah sini, sumbernya pasti di sini. Karena pada saat dia berjalan di atas, dia akan berbentuk gelombang, ya, dari sini ke kanan. Ini salah satu kebakaran yang terjadi di satu rumah di sini di Kelapa Gading sini, ya, rumah mewah. Ini tempat tidurnya total habis terbakar. Kemudian di sini ada wall spalling. Ada wall spalling. Ambil aja sampah di sini. Nah, apa yang ditemukan di sini? Kita uji. Ternyata kita menemukan namanya penantrin. Saya pernah sampaikan di pertemuan kita dulu, penantrin itu adalah penanda yang ada di asap rokok. Ya. Asap rokoknya seperti apa? Jadi kalau ada yang merokok biasa dalam ruangan, rokoknya asapnya kita ambil, kita uji nggak ada penantrinnya. Atau rokoknya kita ambil, kita uji, kita cari unsur apa di dalamnya, nggak ada penantrin itu. Nah, penantrin ini terjadi kapan adanya? Pada saat rokoknya menyala. Jadi ceritanya adalah ada seorang bapak yang lagi tidur di sini sambil merokok. Nah, begitu dia merokok, dia ngelipet tangannya di belakang kepala sambil tiduran nonton TV. Tahunya tertidur dia. Begitu tidur, puntung rokoknya jatuh ke sini. Nah, pada saat puntung rokoknya jatuh, menyalakan debu-debu kasur yang ada di bawah tempat tidur, nyala dia. Kemudian terjadi pembakaran. Waktu dia ruangan ini terbakar, atau daerah ini terbakar, rokoknya masih nyala. Nah, itu disebut dengan pembakaran ganda. Ya. Rokoknya masih nyala, ruangannya juga menyala. Baru ada penantrinnya. Pertanyaannya, Pak, kan rokoknya ikut kebakar habis semua. Dari mana kita tahu ada penantrin? Oke. Dulu di SMP, mungkin di semester awal kita udah bicara, udah pernah tahu dapat rumus PV sama dengan nRT. P tekanan, V volume, N konstanta, R itu juga konstanta, P temperatur. Di mana P dan T, pressure dan tekanan itu berbanding lurus. Kalau temperaturnya naik, P-nya juga pasti naik. Nah, pada saat terjadi pembakaran di sini, di mana kenaikan temperaturnya pelan-pelan, temperaturnya naik, tekanannya juga naik. Nah, pada saat dia mulai tekanannya naik, terjadi spalling di sini, rontok, kemudian kita lihat permukaan batu bata. Permukaan batu bata itu kan nggak pernah bolong dia. Dia nggak pernah rata dia. Pasti ada pori-porinya.
Nah, pada saat ada tekanan di sini, asap rokok tadi yang udah terpanaskan ganda tadi masuk ke dalam pori-pori. Karena pada saat terbakar, pori-pori bata itu juga akan memuai dan membesar. Pori-pori besi ini juga akan membesar. Dia membesar, kemudian ada tekanan, masuk asap tadi ke dalam lubang-lubang tadi di sini. Kemudian terjadi pemadaman, atau apinya pelan-pelan tiba sendiri, atau ada pemadam kebakaran, nyemprot, terjadi pendinginan. Pada saat terjadi pendinginan, tadinya semua material yang memuai, memekar, membuka pori-porinya, nutup lagi. Nah, asap-asap atau gas-gas penantrin tadi adanya di dalam pori-pori ini. Nah, sampelnya kita ambil, dia udah jadi satu, pada saat kita masukin di lab, kita panaskan lagi tuh dengan alat GCMS. Pada saat dia terpanaskan, semua gas yang ada di dalam tadi dilepaskan lagi. Nah, gasnya yang ditangkap, nanti kita lihat ada apa di sana. Muncullah penantrin tadi. Jadi kalau penantrin tadi tidak muncul, kita nggak bakal tahu bahwa itu memang penyebab puntung rokok atau tidak. Gitu. Jadi penantrin itu adalah salah satu penanda adanya rokok di situ. Apakah penantrin satu-satunya? Enggak, ada yang lain. Tapi yang paling dominan kebakaran karena puntung rokok itu adanya penantrin. Nah, bagaimana kita menentukan? Kalau ini jauh lebih gampang. Kita bisa lihat di sini ada bata yang terkelupas. Tapi kalau seandainya nggak terkelupas, apa yang bisa kita lihat? Ini kita bisa lihat ini. Ya. Ada pola dari sini. Begini dia. Pola apa? Pola U. Bisa kelihatan di sini. Kebetulan aja selain ada pola U, ada wall spalling. Jadi gabungan antara pola terbakar dengan pola panas tadi, spalling tadi. Ini bisa kita lihat. Ini kelihatan. Ini spallingnya, ini pola U-nya. Nah, kenapa kita harus lihat ke lapangan? Karena pada saat kita di lapangan, kadang-kadang kita nggak ngelihat ini, nggak bisa lihat. Makanya kita butuh foto yang banyak. Kalau dulu zaman-zamannya saya pertama kali foto-foto itu harus masih pakai film. Kadang-kadang kalau beli film itu udah mahal banget, ternyata satu roll itu ada 36 film. Dapat ekstra 2 aja udah senang gitu rasanya. Nah sekarang kamera semuanya digital, mau potret ratusan foto pun nggak apa-apa. Foto aja semuanya. Nanti kita lihat lagi. Ini waktu saya di lapangan, saya nggak lihat ini. Nggak tahu nih apa, foto-foto aja dulu semua. Yang ini nggak kelihatan nih. Ternyata setelah difoto, kelihatan, oh ada pola ini. Kalau pada saat itu kita ke lapangan, kita nggak lihat pola ini, kemudian setelah kita lihat foto ada, kita boleh minta izin buat masuk lagi, buat ngambil sampel. Jadi kenapa setelah kita dari lapangan harus segera ngelihat foto-fotonya? Karena kita nggak pernah tahu apa yang terlewatkan pada saat di lapangan. Nah, mumpung belum dirapikan atau dibongkar semuanya, kita minta izin lagi masuk untuk ngambil sampel. Nah, ini bisa jadi pola yang kita bisa lihat. Nah, ini salah satu bangunan kecil aja nih, salah satu bangunan kios, ya ukurannya cuma 8 meter kali 6 meter. Ini terbakar habis, ya. Atapnya udah nggak ada lagi, yang kelihatan cuma bekas-bekas wall spallingnya ini. Nah, ini mau di mana gitu? Karena kita lihat wall spallingnya merata ke sekeliling ini, sementara dindingnya juga sebelah sini ada pola seperti ini, ya sebetulnya lebih sederhana. Ini di cross aja diagonal sini. Dari titik sini, di ujung bangunan, di cross ke sana, dari diagonalnya di cross ke sini. Ketemu titik tengahnya. Itu sumber kebakarannya. Ambil sampelnya, uji. Ya, kalau ini jauh lebih sederhana gitu. Ya. Tapi petunjuknya apa? Tetap wall spalling. Nah, wall spalling itu bisa juga berupa jelaga semacam ini. Ya, kita bisa lihat ini ada wall spalling, di sini ada wall spalling yang bar semacam. Kita bisa lihat di bangunan-bangunan beton semacam. Ya. Nah, sampai di sana, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut ke penglihatan dari udara. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan, ini siapa? Yang desain, Pak. Itu yang cross itu dasarnya apa ya, Pak? Maksudnya kan kalau nanti misalnya kan itu ada keruntuhan, Pak. Kalau misalkan nanti runtuhan itu yang atapnya yang keambil, sampel atap yang keambil, nah itu gimana tuh, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Sampel mana yang diambil? Yang ini tadi ya? Yang ini tadi ya? Kalau ini terbakar, pasti rontoknya ke bawah. Ya, ini kita cross titik tengahnya kira-kira di sini.
Jangan yang paling atas permukaannya kita ambil. Kita ambil yang kena lantai. Jadi di atas lantai, di tengah-tengahnya kita ambil. Ambil 2 atau 3 sampel nggak apa-apa untuk titiknya ini. Nanti kita uji mana yang paling memungkinkan. Tapi sebelum diambil sampelnya, difoto dulu, dikasih nomor. Ya, jadi kita tahu persis ini nomor 1 atau nomor 12 atau nomor 15 itu diambilnya di mana, sampelnya mana. Dan di posisi yang mana kita ambil, dibuat catatannya. Sehingga kita tahu persis sampel ini yang kita ambil. Jadi kira-kira itu awalnya yang kita bisa lakukan. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Ini siapa? Arda, Pak. Oke, Mas Arda, silakan. Misalkan terjadi kebakaran tuh, Pak, di tempat terbuka kayak di kilang minyak atau di kios tadi yang atapnya udah nggak ada. Terus kan ditutup garis polisi tuh, Pak. Kan kata Bapak di pertemuan pertama, kita nggak bisa masuk kalau ada garis polisi. Terus nunggu garisnya udah dibuka, itu misal kayak selama rentang garis polisi dipasang sampai dibuka terjadi hujan atau gimana, itu nanti gimana buat nyari buktinya? Bagus, pertanyaannya bagus. Ya, oke. Garis polisi kalau kebakaran itu memang pertama kalau terjadi kebakaran polisi harus masuk ke sana ya. Jadi polisi itu bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi mana pada saat terjadi bencana yang merugikan orang banyak atau semacam, mereka harus hadir. Ya, negara harus hadir di sana dan dia dilindungi oleh undang-undang. Dan umurnya garis polisi itu adalah 2 kali 7 hari. Selama ini yang saya tahu. Jadi kalau dia penyelidikannya udah lebih dari 14 hari dibuka, baru kita boleh masuk. Nah, selama rentang 14 hari daerahnya terbuka, kan bisa terjadi apa saja. Ada bisa hujan, bisa jadi orang ngacak-ngacak, atau polisi udah duluan masuk, sehingga kita nggak nemukan. Jangan khawatir karena masih banyak sampel yang dikumpulkan. Rusak nggak karena hujan? Tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat terjadi kebakaran, terjadi pemanasan, pori-porinya terbuka. Pada saat pori terbuka, ada temperatur di sana naik, tekanannya juga naik. Sehingga pada saat tekanannya naik, asap itu kan sebetulnya gas. Itu mendapat tekanan, masuk ke dalam pori-pori. Sehingga pada saat terjadi pendinginan, pori-pori tadi mengecil, gas tadi dijepit sama dia dalam, disimpan sama dia dalam-dalam. Nah, saat mengambil sampel, itulah yang kita suruh keluar kembali. Nah, apakah rusak karena hujan? Enggak pernah rusak. Berapa lama dia akan ada? Selama-lamanya kalau memang dia nggak pernah diutak-atik. Saya pernah menemukan kasus investigasi setelah 3 tahun. Ketemu semua unsurnya. Ya, jadi nggak usah khawatir itu kena hujan segala macam. Pak, bagaimana dengan sampel listrik? Apalagi sampel listrik, kabel listrik semacam. Ya, gimana kalau udah diambil sama polisi, Pak, apa investigator lain, di mana titik terjadi kebakaran itu, sampelnya diambil. Saya kasih contoh kabel listrik. Kabel listrik mulai dari misalnya rumah ya, atau bangunan. Kan ada MCB box-nya. Jadi MCB yang juga jepret itu. Kemudian pakai kabel ke dalam. Kalau terjadi short circuit misalnya, yang short circuit itu hanya misalnya satu lampu nyala, kemudian terjadi short circuit. Yang menderita short circuit itu hanya lampunya, atau termasuk kabelnya, atau termasuk MCB-nya juga. Semua menderita karena short circuit. Mulai dari misalnya lampunya terjadi short circuit, kabelnya pun akan menderita. Pasti ada perubahan di situ. Kemudian MCB-nya juga pasti berdampak. Kenapa? Karena setiap terjadinya short circuit, MCB kan masih turun. Ngejepret dia. Mau overload, mau nanti short circuit, MCB-nya pasti ngejepret. Nah, dengan menjepretnya MCB tadi, artinya apa? Satu bentangan kabel itu menderita hal yang sama. Mungkin sampelnya diambil oleh pihak lain yang di titik terjadinya short circuit. Tapi yang lainnya bisa cerita nggak? Bisa. Karena dia menyimpan memori itu di sepanjang kabel itu. Termasuk juga MCB-nya.
Jadi kita nggak usah khawatir kita kehilangan sampel, baik karena diambil oleh orang lain ataupun karena cuaca. Karena cuaca itu nggak pernah, memang dia merubah atau menghilangkan karena tersiram air, dia nggak pernah hilang, tapi cuma memang ngumpet. Ya, jadi kita perhatikan juga cuaca. Tapi kalau kita adanya misalnya dia terbuka di daerah tangki atau kendaraan yang terbakar, itu pokoknya yang berbasis metal itu jauh lebih gampang ngambilnya. Lebih gampang kita mendapatkan sampel dibandingkan daerah yang terbuka. Yang misalnya ada plastik, tapi bisa dicari nggak? Bisa diambil nggak sampel? Bisa, tetap. Memang kita akan lebih bekerja akan lebih keras untuk mencari sampelnya. Tapi dia sendiri itu tidak pernah menghilangkan bukti-buktinya itu. Oke, gimana Mas? Bisa terjawab kira-kira? Siap Pak, terima kasih. Ya, oke, ada lagi yang lain mau ditanyakan? Pak, mohon izin bertanya Pak. Ya, dari Arik Pak. Arif Pak Erik? Arik pakai Q. Oke, Arik ya, silakan Mas Arik. Tadi ada kebakaran tangki tuh Pak. Ya. Salah satunya kan di Indonesia juga pernah kebakaran tangki di Cilacap kalau nggak salah Pak. Kebakaran tangki itu kan biasanya kebakaran entah tangki ataupun hutan itu biasanya kebakaran itu terjadi dalam waktu yang lama, bisa berhari-hari. Betul. Lama waktunya terjadi kebakaran itu tidak akan merubah suatu pola seperti itu Pak, Pak. Oke. Makin lama terbakar, lamanya atau singkatnya kebakaran itu karena adanya bahan bakar kan. Nah, lamanya itu makin lama juga dia. Jadi biasanya lama itu karena dia menghabiskan bahan bakar dari atas sampai bawah. Katakan dari satu tangki, tangkinya penuh. Kenapa dia lama? Karena dia ngabisin bahan bakar dari atas ke bawah. Kemudian sistem pemadamannya yang tidak siap sebetulnya. Nah, pada saat pemanasan lama itu kan pori-porinya terbuka lebih lama lagi. Ya. Nah, kalau kebakarannya terjadi di dalam tangki, akan jauh lebih gampang menemukan sumbernya, penyebab kebakaran, dibandingkan tangki itu adanya di luar tangki. Di luar tangki kita jauh lebih susah untuk menemukan kira-kira penyebabnya apa. Tapi kalau di dalam jauh lebih sederhana. Jadi apakah waktu yang lama itu menghilangkan? Tidak. Malah lebih banyak sampel yang kita dapatkan, bukti yang bisa kita kumpulkan. Gitu, Mas Arik. Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau enggak kita lanjut ke identifikasi udara, ya. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kebakarannya itu di satu kilang minyak, ya, kebakarannya seperti ini, kita mau lihat apa coba? Nggak ada V di sini, nggak ada reverse V, nggak ada kolom, nggak ada U, nggak ada A, semacam, mau ngapain kita di sini? Ya, memang ada sesuatu yang kita lihat nih, ya, di ujung-ujung ini. Ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, biasanya kita harus mencari titik yang tertinggi, sehingga kita bisa lihat polanya seperti apa. Nah, dulu saya menggunakan satelit, ya, ini ketinggian sekitar 200 meter di atas lokasi. Ini menggunakan satelit namanya Fitbird, ya, satu jepretan dulu tuh harganya 2,5 juta. Jadi kita harus benar-benar tahu persis titik mana yang harus kita ambil. Nah, ini bisa kelihatan dari satelit, ya. Ini daerah yang terbakar, titik ini. Jadi jangan cari kemana-mana. Begitu kita dapat pola fotonya, nah kita jangan cari sini. Ngabisin waktu. Kita habis pola di sini. Nah, dari sini yang paling hitam di mana? Daerah sini. Yaudah, nanti kita di sini aja. Walaupun kita tetap harus ke sini, tapi yang jadi fokus kita adalah di daerah ini. Ya. Daerah ini yang jadi pusat identifikasi. Nah, ada juga dulu kita pakai satelit. Nah, kalau seandainya satelitnya tuh di bawahnya lagi, di titik di mana kita sumber kebakarannya, kita mau minta, ternyata ada awan, ya nggak bisa lihat apa-apa. Tapi fotonya tetap harus kita bayar, 2,5 juta satu jepretan. Ya. Nah, sekarang kita lebih sederhana, karena ada drone. Ya. Jadi, beruntunglah mahasiswa yang ada di tahun-tahun belakangan ini, di mana drone itu bisa sangat membantu. Ya. Pertama kita datang, kita bawa drone, kita bisa lihat dari atas. Ya, misalnya ini bangunan, kita bisa lihat nih.
di mana sumber penyalaannya. Sebelum kita turun, lihat lokasinya langsung. Ini kita berbesar, bentuknya seperti ini. Ya. Kita bisa lihat, tahu titiknya di mana. Dan kita nggak tergantung dari awan atau segala macam. Karena kita bisa langsung lihat ke titik sumbernya. Ya. Ini kejadian di salah satu pabrik di Tangerang bulan lalu. Ini kita pakai drone, bisa kelihatan. Ini titik sumbernya nih. Kelihatan kan di sini? Ya, kemudian kita ambil foto dari sini bisa kelihatan lagi. Ini polanya. Jadi jangan kemana-mana, lihat aja di daerah sini nih, daerah sini sampai sini. Di sini bersih, berarti nggak ada sumber. Dari sini juga bersih. Dari sini sumber. Jadi drone itu akan sangat membantu, ya. Dengan adanya drone ini, kita akan lebih cepat, lebih terarah untuk melakukannya. Nah, tapi pembuktian, pengambilan sampel tetap kita harus secara manual, ya. Nggak bisa ada yang menunjukkan oh ini sumbernya di sini, enggak, tetap harus kita keliling. Setelah ini untuk mempercepat kita harus kemana, ya. Dari sini bisa kelihatan inilah sumbernya kira-kira atau di daerah sini, ya. Jadi kita bisa, ini pabrik kimia di Cikande Tangerang bulan lalu terbakar, ya. Kita bisa lihat polanya seperti itu. Jadi drone itu sangat membantu sekarang. Kemudian di kebakaran daerah terbakar yang lebih hebat, kita bisa tahu nanti sumbernya mana, sama itu lewat drone. Ya. Oke, dari sana ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut ke kebakaran, deteksi kebakaran yang di permukaan kayu. Kalau tadi beton, besi, segala macam. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Pak, saya aja izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan nih kan foto satelit itu setahu saya bisa sampai foto thermal ya, Pak. Kira-kira dipakai nggak sih, Pak, dalam invest itu foto thermal itu ataupun drone yang ada thermalnya atau kamera thermal itu? Bisa nggak sih dipakai? Bisa. Oh, bisa, Pak. Bisa. Jadi kalau satelit, pertamanya kalau mau pakai satelit juga kita lihat hotspotnya dulu. Ada nggak titik panasnya di situ? Kalau ada titik panasnya 1, 2, atau 3. Ya. Nah, dari titik itu kita bisa minta pada ketinggian berapa kita lihat. Karena biasanya orang minta tolong foto satelit itu kejadiannya udah lewat. Misalnya kejadiannya 3 bulan yang lalu. Kita datang ke pusat satelitnya misalnya 8. Ya, lembaga antariksa. Kita bilang, Pak, saya mau minta foto hotspot untuk di daerah, misalnya katakan daerah Rawamangun, koordinatnya ini. Nanti akan difoto sama dia. Jadi ada beberapa, pertama hotspotnya, titiknya mana, kemudian dia turunkan lagi dengan resolusi rendah, kita bisa dapat, misalnya ada 3 ya 3 titik. Nah, dari 3 titik itu nanti kita baru datang lagi, bawa drone-nya lebih dekat lagi, sehingga kita bisa ngambil titik-titiknya. Kadang, kalau kita mau pakai foto thermal, kalau foto thermal itu kan pada saat kondisi masih ada panasnya, masih ada apinya. Nah, jebakannya akan lebih luas, kalau pada saat itu kita ambil fotonya dengan drone dengan kamera thermal, karena kondisi panas, semuanya mungkin akan jadi panas. Nah, foto thermal dengan menggunakan drone itu mungkin akan lebih bermanfaat pada saat kita melakukan risk assessment. Kita menilai risiko terjadi kebakaran atau ledakan. Jadi thermal itu jauh lebih berguna, bermanfaat kalau sebelum terjadinya kejadian kebakaran. Nah, kita di UNJ punya 2 kamera thermal. Kamera thermal yang di UNJ itu yang punya di Indonesia punya 2. Satu UNJ, yang satu lagi yang punya Pindad. Ya. Karena waktu belinya itu harus izinnya ketat. Kenapa? Dia bisa memindai 1 titik yang kita fokus, kemudian 5 titik sekelilingnya dia bisa analisa. Jadi kalau 1 titik kita tembak thermal, kita ketahuan, oh kira-kira potensinya tuh bakal terjadi sumber panas tuh di titik A misalnya. Tapi kalau seandainya bukan titik A, ada 5 titik lagi yang punya potensi terjadi kebakaran atau ledakan. Nah, itu perlu kita gunakan juga, sehingga bisa membantu analisa. Tapi pada saat terjadi kebakaran, bisakah thermal drone membantu? Bisa iya, bisa tidak. Iyanya, kita tahu tuh sumber panas di mana. Tapi apakah dia penyebab? Belum tentu, karena semuanya jadi merah. Jadi ada kuning, ada kehijauan, ada biru, ada merah. Satelit
Satelit lebih representatif karena dia menunjukkan cuma titik hotspotnya aja, sehingga kita bisa masuk. Karena investigasi itu masuknya setelah kejadian, bukan pada saat terjadinya proses pembakaran atau proses kebakaran. Oke, kira-kira itu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Kita lanjut ya. Kemudian kayu, permukaan kayu. Ya. Api itu punya sifat seperti ini. Ya. Ini ada 2 lembar kertas, ya, potongan kertas. Kemudian di ujung kertas ini saya kasih paper clip. Ini salah satu sifat api. Kemudian kita bakar. Api itu akan menjalar cepat sekali. Tapi begitu sampai di paper clip, dia akan berhenti. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan untuk membakar paper clip lebih besar daripada banding membakar kertas. Sehingga kalau dia membakar, sampai di paper clip, dia stop. Begitu stop, apakah dia padam? Bisa ya, bisa enggak. Kalau sampai di sini nggak ada lagi yang dibakar, dia stop, apinya padam. Tapi kalau masih ada yang dia bisa bakar, dia akan pindah ke tempat lain, sehingga dia kebakaran yang lain. Yang ini ditinggal. Nah, setelah sekelilingnya semua terbakar dan energinya cukup, baru dia balik lagi untuk bakar yang ini. Jadi sifat api itu bisa berpindah-pindah, bisa loncat dia. Dia bakar yang ini, selesai, energinya lebih rendah, kemudian dia pindah ke tempat lain, yang lainnya udah membesar, dia balik lagi ke tempat asalnya. Nah, ini proses ini yang sering terjadi. Ya. Demikian juga, kalau kertas tadi saya kasih paper clip, saya kasih yang bawah, yang atas dari paper clip ini saya basahkan. Kemudian saya bakar. Sampai di titik ini dia stop. Kenapa? Karena untuk membakar kertas dengan air yang dengan basah ini membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan pembakaran kertas kering. Jadi prosesnya itu akan berpindah-pindah. Makanya kadang-kadang kebakaran itu kenapa sini terbakar, daerah sini enggak. Karena energi yang dibutuhkan untuk membakar sesuatu berbeda-beda. Misalnya untuk membakar kertas, kemudian kain, tekstil. Dibandingkan dengan membakar kayu, energi yang dibutuhkan untuk membakar kayu jauh lebih besar. Sehingga dia ngabisin dulu tuh yang energinya rendah, energi yang dibutuhkan rendah. Jadi kalau dalam satu ruangan tempat tinggal, rumah, dia ngebakar dulu tuh yang kain, yang kertas, tekstil, semacam. Kemudian setelah itu baru dibakar kayunya. Kalau kayunya sudah mulai terbakar, berarti yang sebagian di kelilingnya itu udah mulai habis terbakar gitu. Ya, jadi proses ini nanti yang kita bisa lihat. Prosesnya bisa juga dilihat di lantai. Ya. Di lantai itu nanti ada namanya, ada pola unburned linoleum. Ini terbakar, yang ini enggak. Ya, ini menunjukkan bahwa perjalanan apinya di sini. Ya, kemudian ada heavy burn yang gelap ini. Ini pola kebakaran hebat sebetulnya. Temperaturnya lebih tinggi. Kemudian splash pattern, ada percikan di sini. Ya. Kemudian ada sampel yang harus diambil di daerah mana. Nah, ini setiap ada yang apapun yang di lantai itu bisa dibaca. Jadi ibaratnya kita tuh membaca tanda-tanda alam. Ya. Jadi kita lihat, kita perhatikan sampel mana yang harus diambil. Memang pada saat awalnya kita nggak semuanya tahu. Tapi proses itu kan, dengan berjalannya waktu kita akan tahu daerah mana yang harus kita ambil. Ya. Ini ada pola. Ya, ini suatu tangga kayu, kemudian di atasnya disiram bahan bakar, kemudian dibakar. Ya, kita bisa lihat di sini. Ada pola burn, pola terbakar, pola nggak terbakar. Ini terbakar, ini nggak terbakar. Jadi setiap yang kita lihat di permukaan kayu itu kita bisa lihat yang mana yang jadi perjalanan api. Nah, nanti kita telusuri, ini kelihatan nih. Ada lilin di sini. Bisa nggak lilin ini penyebab? Nanti dulu kita lihat. Apakah hasil labnya menunjukkan bahwa lilin yang meleleh ini ada nggak di daerah sini atau di daerah sini. Ya. Jadi pola-pola ini harus kita baca. Nah, hari ini kita baca polanya aja dulu. Kemudian ada yang namanya ini crocodiling. Crocodiling itu dari kata crocodile, artinya buaya. Crocodile bahasa Inggris. Nah, pada saat terjadi kebakaran, di sini bisa kemungkinan ada bahan bakar, ya, bahan bakar cair. Ini kita lihat ada bahan bakar cair. Atau kayunya itu masih berupa kayu yang hutan, yang masih baru. Nah, pola ini pada saat terjadi
masih ada bahan bakar, kayunya terbakar, tadinya kayunya karena masih ada bahan bakarnya padat, kemudian terjadi pengeringan. Nah, akan kelihatan polanya seperti ini. Pola pembuayaan, crocodiling. Ya. Itu jadi petunjuk juga. Nah, ini pola-pola pembentukan pembakaran kayu ada kalau dia dari bawah, polanya kan seperti ini. Ya. Kemudian kalau dari tempat lain bisa kelihatannya polanya seperti ini. Ya. Kemudian pengarangannya seperti ini. Dan ketebalan arang juga bisa menentukan proses dari mana dia berasal. Apinya, kalau kayu itu dari mana dia asal terbakar dulu. Karena bisa kita ukur pakai skid mark. Ya, skid mark kita masuk, kita tembus, oh ini kedalaman arangnya misalnya 5 mili. Di sebelah sana arangnya cuma 2 mili. Sebelah situ cuma 1 mili. Berarti sumber penyalannya ada yang di kedalaman 5 mili. Kenapa? Karena proses pembakarannya jauh lebih lama, sehingga makannya api itu ke dalam pembakaran, proses makannya akan lebih lama, sehingga pengarangannya lebih banyak. Nah, permukaan kayu itu mempengaruhi kecepatan rambat api. Ya. Ada yang solid, padat, misalnya kayu jati, itu jauh lebih susah diterbakar, akan lama diterbakar, dibandingkan misalnya kayu kamper, kalau di bangunan. Apalagi kayu-kayu di hutan. Misal kayunya udah terjadi pengelapukan, terjadi perforated, bolong-bolong seperti ini. Ya. Kayu yang bolong-bolong seperti ini akan jauh lebih cepat dia terbakar. Sehingga begitu terbakar, dia bolong bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, ini crocodiling tadi. Ya. Ini bentuk pola crocodiling tadi. Nah, kalau kayu-kayunya tersebut ada bolongan di dalam, itu akan jauh lebih gampang lagi dibandingkan. Jadi ini ada dua yang bolong di tengahnya, kayu, ini yang padat di tengahnya. Ya. Bisa kita lihat, kalau ada bolongan di tengah berarti ada udara. Udara akan membantu proses pembakaran dari dalam kayu. Jadi dari luar terjadi, dari dalam terjadi. Tinggal kita lihat di dalamnya ini ada bahan bakar apa nanti. Jadi setiap bentuk kebakaran itu akan memberi petunjuk sama kita mau mulai dari mana. Gitu. Ya. Rumah, ini bisa kelihatan. Kebakarannya dari depan rumah. Apakah dari dalam rumah atau dari luar, bisa dua-duanya. Kita harus masuk dulu dalam. Kita lihat buktinya. Nah, ini salah satu perumahan yang di Kalimantan. Kalau mau bentuk ini, mau lihat apa? Gitu. Mau dari mana sumbernya? Bisa nggak kita investigasi penyebabnya dari mana? Karena semuanya udah habis. Bisa. Ya. Kembali ke prinsip yang tadi. Ya. Pada saat terjadinya kebakaran, kertas, contohnya kertas tadi, nyampe ke paperclip, dia berhenti. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan itu lebih besar dibandingkan membakar klip dibandingkan membakar kertas. Ini kita bisa lihat sini. Pertama, ada bolongan di sini. Sama, di sini juga ada bolongan. Di sini ada kayu berdiri, ini ada kayu berdiri. Dibandingkan bolongan yang ada di ujung sini, lantainya, lantai kayu rumah panggung, dengan bolongan sini, mana yang merupakan potensi kira-kira penyebab terjadi kebakaran? Di daerah sini. Kenapa? Pada saat dia mulai ngebakar di sini, ternyata energi yang dibutuhkan untuk membakar kayu ini lebih besar, sehingga dia pindah ke tempat lain dulu. Walaupun akhirnya dia balik ke sini, tapi unsur yang ada di kayu masih cukup kuat untuk berdiri. Sehingga ini merupakan potensi penyebab kebakarannya ada di sini. Kenapa dia bisa berdiri lebih lama? Mungkin jenis kayunya yang berbeda. Satu. Kedua, tingkat kelembaban kayu bisa berbeda. Ketiga, ada kayu yang dilapis. Kita bisa lihat nih. Di sini ada kayu 1, kemudian kayu 2. Untuk melapis ada sambungan. Nah, kayu yang 1 lapis dibandingin kayu dilapis 2 kali, pembakarannya akan lebih lama. Sehingga pada saat api ini mulai merambat dari bawah, dia membutuhkan energi yang lebih besar buat membakar ini, dia nggak kuat, dia pindah dulu ke sekelilingnya. Kebakar dulu yang lain, kemudian setelah terakhir baru dia sekelilingnya terbakar, rontok, baru dia akan balik ke sini. Nah, itu merupakan salah satu petunjuk, oh kita harus mulai titiknya dari sini. Ya. Begitu juga yang di plafon. Ya, api kalau terbakar itu membakar itu dia seperti apa namanya? Seperti gelombang. Ya. Sehingga kalau kita perlu melihat dari mana sumbernya, kalau bentuk kayunya seperti ini,
biasanya kita kalau ke lapangan itu supaya jangan terluka kan kita pakai sarung tangan. Nah, buka sarung tangannya sebentar, kita raba di sini. Kalau serat dari arang itu menuju dari kiri ke kanan, berarti sumber apinya di kiri. Kalau dari seratnya dari kanan ke kiri, sumbernya dari kanan. Selain ini apa yang bisa kita lihat? Kita bisa lihat di atasnya. Ya. Kita bisa lihat satu di atas, seperti ini. Kemudian bisa lihat kayu ini dan kayu di bawahnya. Berarti kalau kandangnya dari kiri, berarti daerah kebakarannya di sini. Kenapa dibakaran? Karena balok kayu yang ini lebih gosong dibandingkan yang di sini. Berarti sumbernya dari daerah sini kira-kira gitu. Ya. Nanti baru kita pembuktian secara ilmiah. Nah, kayu juga memberi bentuk sama seperti tadi. Ya, misalnya di sini ada bahan bakar, dia akan ngabisin yang di sini dulu. Ambil aja nih, dipotong, ya, ambil potong, diambil kita bawa sampelnya. Nanti yang ini kita kerok, kita masukin ke lab. Kita pengen tahu nih ada apa di sini. Bisa macam-macam di sini. Ada bisa alkohol, bisa nanti itu bensin, bisa apakah itu nanti ada bahan bakar lainnya yang bisa membuat kayu ini seperti ini. Ini dipotong aja, bawa ke lab. Ya. Jadi ke lapangan kita juga bawa macam-macam ya, peralatan untuk ngambil sampel semacam. Nah, ini salah satu contohnya juga. Dinding terbakar, kemudian ini kayu. Ya. Kita lihat ada bolongannya di sini. Nanti kita lihat di sini sampel ini ada apa. Jadi kita fungsinya manusianya itu untuk melacak di mana sumber awalnya. Nanti dari sumber awal itu kita perlu pembuktian. Ya, pembuktian ini secara ilmiah. Apa yang bantu kita? Laboratorium. Nah, boleh lakukan hipotesa, boleh. Tapi hipotesa itu harus dibuktikan. Ya. Ini juga ada bentukan genangan bahan bakar cair. Sehingga kita bisa lihat kira-kira seperti ini. Ini ada bahan bakar di sini. Ini juga. Ya. Ini jauh lebih terang benderang. Ini satu bangunan, ada karpet, kemudian ada pola. Di sini pasti ada bahan bakar. Apapun itu bahan bakarnya. Ambil aja. Nanti kita akan tahu bahan bakarnya apa. Gitu. Ini bisa kelihatan. Ini bentuk dari pola bahan bakar. Nah, kebakaran yang disengaja itu namanya arson. Arson. Ya. Orang yang melakukan pembakaran itu disebut dengan arsonis. Nah, arsonis itu kita cuma menemukan polanya aja. Ini pola, ini bahan bakar pasti disiram kalau bentuk seperti ini. Ini juga disiram. Ini bisa disiram, bisa tumpah. Tapi kalau ini bentuknya seperti ini pasti ada campur tangan manusia. Ya, tinggal kita membantu polisi bahwa ini pasti ada arsonis, ada orang yang ngebakar. Ya. Ini juga sama, ya. Ini tadinya lantai bangunan, kemudian ada karpet, kemudian karpetnya disiram bahan bakar, dibakar. Nah, kebetulan apinya nggak membesar, sehingga rumahnya selamat. Jadi bedakan antara kita membakar suatu material dalam kondisi horizontal dengan vertikal. Ya. Misalnya saya punya kertas 1 lembar, saya taruh di lantai, saya bakar pakai kertas, saya bakar waktu kertasnya di lantai. Itu waktu pembakarannya akan lebih lama dibanding kalau kertas itu saya berdirikan vertikal, kemudian dari bawah dibakar. Nah, kenapa? Karena pada saat itu luas permukaan yang dibakar akan lebih kecil. Karena itu ada proses heat transfer, ya. Luas permukaannya akan lebih kecil dan perambatannya lebih cepat. Nah, apa yang terjadi di karpet ini? Dibakar sama orangnya, disiram bahan bakar, ini bekas bahan bakarnya. Kemudian ditinggal. Ternyata karena pembakarannya horizontal, di suatu permukaan karpet akan lebih susah terbakar. Nah, ini lantainya kita ambil aja. Ini bekas yang diambil ini. Ya, ini bekas diambil. Nanti kita ambil, masukin ke lab, akan muncul. Oh, ada bensin, ada segala macam. Jadi jangan khawatir. Jadi setiap api itu pasti meninggalkan bukti yang cukup. Ya, lewatin aja. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita sampai ke virtual damage analysis, materi terakhir kita sore ini. So, setelah virtual damage analysis, nanti minggu depan kita sambung ke gabungan cara pembacaan pola tadi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan virtual damage analysis?
Kalau tadi kita bicara pola V, pola reverse V, ada pola O, pola W, double V, ada yang A sama macam, itu kalau kelihatan di dinding-dinding. Nah, bagaimana kalau apinya itu ada di tengah, persis di tengah? Tetap ada yang bisa kita lihat. Jadi bantuan dari heat marking tadi segala macam, kita bisa lihat. Inilah satu kebakaran di satu gudang yang besar. Sumber api itu adanya di tengah. Tetapi panasnya, jadi tadi saya sempat singgung, kalau api itu radiasinya tuh seperti bola ke segala arah. Kalau kebetulan ada di tengah gudang yang besar, bangunan yang luas, satu ruangan yang luas, terjadi di tengah dan di lantai, itu akan kelihatan pola panasnya di sekeliling. Nah, ini sebagai contoh. Kalau kita ketemu pola panas seperti ini dianggap satu lingkaran. Ya. Lingkaran dengan dimana lingkaran ini seperti ujung dari suatu lingkaran. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Ya. Jadi kalau saya kembali ke slide yang awal, saya mau lihat yang awal tadi. Kita lihat dinding yang paling awal. Sebentar ya, sorry. Yang ini, ya, ini kita bisa lihat. Kalau sumbernya di sini, ini lingkaran paling luar, ya, lingkaran seperti luar. Kalau sumbernya di sini, ini seperti lingkaran yang paling luar. Nah, ini kalau di dinding, kita bisa lihat arahnya. Tapi kalau adanya di tengah ruangan, kita kembali yang tadi. Kita lihat yang ini, ya. Kita bisa lihat, ini adalah heat marking, ya. Dia ada di lingkaran terluar. Nah, kenapa disebut dengan virtual? Kita harus bisa membayangkan dalam pikiran kita bahwa ini suatu ruangan, kemudian dinding ini dalam pikiran kita robohkan, kita roboh, ya. Sehingga tadi pola itu ada di dinding sebelah sini. Kemudian kita robohkan, titik yang tadi yang berupa marking itu kita lihat sebagai ini, berbentuk sebagai titik keluar lingkaran. Nah, dalam pikiran kita bayangkan ini suatu lingkaran. Ya. Virtualnya kita dalam lingkaran, kemudian kita cross di sini, inilah titik sumber pembakarannya tadi. Point of originnya di sana. Kita ambil sampelnya. Benar nggak ada sumber itu? Jadi dalam virtual analisis ini kita seolah-olah menggambarkan dalam pikiran kita bahwa ada lingkaran di dinding, kemudian kita bikin lingkaran, sumbernya di sana. Nah, sebagai contoh ini, saya mau kasih lihat. Ya. Ini satu kebakaran yang menyangkut dengan dinding, tapi dia adanya di tengah ruangan, di lantai. Bisa dilihat nggak? Ada virtualnya di sini. Ya, ini dia. Ya. Ini lingkaran dua. Ya. Kemudian kalau diteruskan seperti ini dia. Kelihatan. Jadi ada lingkaran di sini. Ya. Nah, ini kadang-kadang di lapangan kita nggak lihat. Kelihatannya nggak pas setelah difoto. Ya. Ini kelihatan nih, lingkaran sini. Nah, ini kita cross. Tarik kita di garis, kita cross lagi di sini, ketemu dengan ini titik sumbernya di sini, penyalaannya. Kita ambil di sini, apa nih penyebabnya? Sehingga kita bisa tahu persis, oh ini loh sumbernya. Nah, ini kan mewakili. Kalau lihat ini pembakarannya lebih sempurna, sampah lebih bersih dibandingin sekelilingnya. Ya, sekelilingnya lebih hitam. Itu dimaksud dengan virtual analisis. Oke. Nah, ini salah satu contoh kebakaran di salah satu gudang. Ya. Ini sebagai contoh, saya lihat ini yang punya gudang yang di sini. Jadi prinsip awal di mana kita membutuhkan saksi mata, kemudian pengujian, ambil sampel itu ada di sini nanti. Ya. Sebagai contoh, gudang ini terbakar. Gudang ini pintunya baja, di dalamnya udah habis, struktur bajanya udah habis. Ya. Kemudian yang punya, pertama kali ini pengalaman waktu pertama kali datang situ saya tanya, kebakarannya terjadi jam berapa? Jam 12 malam, Pak. Oke. Jam 12 malam itu Bapak ada di mana? Di rumah. Oke. Bapak tahu dari siapa? Dari orang tetangga gudang saya di sini. Jadi ada gudang di sebelahnya dan itu ada penjaganya. Penjaganya yang menginformasikan ke dia. Apakah Bapak langsung dapat informasi dari penjaga gudang? Enggak.
Jadi dia juga punya penjaga gudang di sini. Penjaga gudang ini sedang pulang kampung, ya. Kemudian penjaga gudangnya dia dapat informasi dari tetangganya. Jadi ada TikTok di sini. Dari penjaga gudang sebelahnya kirim berita ke penjaga gudangnya yang lagi pulang kampung di Purwokerto, dari orang yang di Purwokerto ngabarin ke dia. Kemudian dia dapat kabar jam 12 malam. Ya. Apalagi yang perlu kita tanyakan, Bapak datang jam berapa ke lokasi? Oh, saya datang jam 2. Bisa dibayangkan, kebakaran dapat berita jam 12, dia datang jam 2. Ya. Kita tanya lagi, tanggal kebakarannya tanggal berapa? Tanggal 31 Desember, Pak. Berarti kan tahun baru. Oke. Tahun baru itu, tanggal 1 Januari. Jadi 1 hari setelah tahun baru. Artinya kalau seandainya lalu lintasnya macet, oke lah kita ngerti tahun baru kan. Nah, kita tanya lagi sama dia, Bapak waktu perjalanan dari rumah ke daerah lokasi terbakar itu berapa lama? Kalau hari normal, kondisi macet sekitar 45 menit. Nah, pada waktu itu kejadian, Bapak datang 2 jam kemana aja? Oh, saya ngambil kunci dulu. Cadangan, saya nyari kunci cadangan. Oke, nggak apa-apa, kita catat aja. Nah, apa yang perlu kita lihat di sini? Ya, kita tanya lagi, waktu sampai di lapangan, di lokasi, apa yang Bapak lakukan pertama kali? Oh, saya buka, Pak, pintu ini. Di dalam apinya udah besar. Bagaimana cara Bapak buka pintu? Kita tanya lagi. Oh, saya pakai bambu, karena panas, saya dorong pintunya. Pakai bambu, saya buka. Oke. Orang, saksi mata bisa cerita apa saja, bisa dengar apa saja, bisa lihat apa saja. Tapi apa yang diceritakan oleh pintu besi ini, kita lihat. Kalau kelihatan atapnya segala macam udah rontok seperti ini dan di bawah barangnya sudah habis, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Awal kebakaran jam 12, katakan benar jam 12, kemudian dia datang jam 2, artinya sudah ada 2 jam waktu yang hilang. Kembali ke flashover. Flashover itu terjadi temperatur 800 sampai 1200 derajat Celcius dalam waktu 8 sampai 10 menit. Kalau dia datang dalam waktu 2 jam, flashover sudah terjadi. Sehingga temperatur di dalamnya panas. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari sini? Kalau pintu ini masih tertutup dia datang, berarti semua pintu ini semuanya adalah hitam warnanya. Seperti ini. Tapi ini ada celah putih di sini. Kita lihat. Kenapa celah ini putih? Karena persis di belakang garis putih ini, itu ada tembok, dinding seperti ini. Sehingga panas yang ada terjadi di dalam, rambatannya itu tertahan oleh tembok. Sehingga pada saat yang bajanya terpanaskan secara langsung, yang di sini ada penahan panasnya. Sehingga pada saat itu terjadi kebakaran, kondisi ini sebetulnya pintunya dalam kondisi terbuka. Ya, posisinya memang udah seperti ini gitu. Jadi bukan karena dia buka, tapi karena memang pintunya dari awal terbakar, pintu ini sudah terbuka. Kemudian kita lihat di dalamnya. Apa aja yang di dalam, pola-pola seperti apa. Nah, dari sini akhirnya kita tahu bahwa pada saat terjadi kebakaran, waktu dia bilang pintunya tertutup, berarti bohong. Karena ini nggak bisa dibantah. Ya. Kenapa ini nggak bisa dibantah? Karena proses pembakaran itu terjadi flashover dan heat transfer ini nggak bisa dibohongi. Sehingga pada saat ini terbakar, pintunya terbuka, ini masih tertutup. Nah, akhirnya kenapa? Dia ngaku itu sengaja dibakar. Karena isinya adalah biji plastik, begitu dia bakar, apinya cepat nyebar. Karena begitu dia mau keluar, ini udah terbakar habis. Sehingga dia nggak punya waktu lagi untuk mendorong pintunya. Ini pintu geser. Ya. Sehingga begitu dia pada saat buka sebesar badannya ini, waktu udah terbakar, dia nggak bisa nutup lagi, nggak bisa ngedorong lagi. Sehingga pintunya ini tetap di sini. Nah, pola-pola seperti ini harus bisa kita baca di dalam. Mungkin pertama kali kita ke lapangan, kita nggak tahu apakah ini kelihatan. Atau kita ngeh, tapi setelah difoto kita tahu, oh ternyata ada pola yang seperti ini gitu. Nah, pola ini harus bisa kita terjemahkan. Nah, dari sini kita bisa lihat awal, oh berarti ada kemungkinan ini sengaja dibakar. Oke. Nah, di dalam gudang tadi dia ngaku lagi, ada truk saya Pak,
muatannya udah penuh 18 ton, ya. 18 ton terbakar juga semuanya. Begitu kita minta, truknya truk apa? Oke, truk engkel. Kemudian kita lihat tangkinya buatan tahun berapa mobilnya? Katakan tahun 2000, ya 2005, apa 2008. Kita lihat, kita harus bisa memperhatikan setiap pola. Ini tangki bahan bakar, ya, tangki bahan bakar. Begitu kita lihat ini ada tutupnya terbuka. Kita tanya, ini tutupnya apa? Oh, ini plastik, Pak. Sehingga waktu terbakar tutupnya juga meleleh. Kita harus cek juga per tahun sekian itu buatannya tangkinya plastik atau metal. Ternyata dari hasil investigasi kita di lapangan, tutup tangki ini semuanya itu dari metal, sehingga kalau terbakar nggak mungkin dia hilang. Nah, apa yang terjadi di sini? Kembali menyambung gambar yang pertama, kita bisa lihat. Jadi kita harus bisa merangkai. Kemungkinan awal disengaja, kemudian kita lihat lagi. Kalau seandainya tangki ini memang berisi biji plastik, kalau karena diisi 18 ton, ini semuanya truk itu dibuat boxnya itu dari kayu. Kalau terbakar semua, kemudian biji plastiknya meleleh, pasti masuk itu ke potongan-potongan kayu dari bak truknya tadi. Sehingga ini kita ambil, sampel kayu ini kita ambil, kita uji, ada nggak polimernya? Ternyata setelah diuji, polimernya 0. Tidak ada biji plastik sama sekali. Artinya apa? Truk itu kosong. Jadi kalau dia bilang 18 ton isinya bohongnya. Dia mau bilang isinya 800 ton juga biarin aja. Tapi hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa polimernya 0. Artinya nggak pernah terjadi. Kemudian tangki. Ternyata sengaja dibuka tangkinya dengan harapan pada saat terjadi kebakaran, bahan bakar yang ada di dalam tangki ini ikut keluar membantu proses percepatan pembakaran. Nah, apa yang dia lupa adalah karena dia nggak belajar ilmu fire, dia nggak belajar dinamika api. Justru sebaliknya, kalau dia pengen membantu, dia harus tutup nih tangki ini. Sehingga pada saat terjadi pembakaran, kelilingnya terbakar, panas, tangki ini akan meledak. Kenapa? Karena tekanan di dalam tangki akan naik. Proses BLIVI namanya. BLIVI itu Boiling Liquid Expander Vapor Explosion. Karena sekelilingnya terpanaskan, tekanan di dalam tangki ini akan naik. Karena tangki ini memuai terus, sehingga tekanannya meledak. Sehingga bahan bakarnya keluar untuk membantu pembakaran. Tapi kalau tangkinya dibuka tutupnya, tekanan di dalam tangki nggak pernah akan naik. Dibakar, tekanan di dalam naik, langsung dibuang dari tangki. Jadi, ada tiga hal utama yang sudah kita temukan bahwa kebakaran ini kemungkinan disengaja. Satu, bentuk dari pintu. Kedua, tidak adanya bahan baku yang ada di bak truk atau di serpian kayunya. Yang ketiga, proses BLIVI yang gagal. Nah, hal ini yang bisa membantu proses berikutnya. Yang lain nanti kita coba lanjutkan lagi. Nah, untuk hari ini materinya sampai fire identifikasi sampai dengan pintu. Jadi hari ini kita udah belajar tentang bagaimana cara pola api, kemudian menghubungkannya dengan dinamika api, dan dalam proses pembuktian dan analisa hipotesa. Tadi kita sudah hipotesa bahwa kemungkinan kebakaran ini disengaja, karena ada tiga hal. Bentuk baja, pintu baja, kemudian pembuktian laboratorium yang menunjukkan bahwa polimernya 0, dari bak truk yang katanya isinya 18 ton, kemudian dari proses terjadinya dinamika api yang memungkinkan terjadinya proses BLIVI. Saya berharap sudah belajar tentang BLIVI. Kalau nggak nanti kan akan saya sampaikan proses BLIVI itu kan seperti apa, ya, untuk menyambung materi hari ini. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Jadi mulai menghubungkan dari pola yang terbentuk, mulai membaca pola, mengambil sampel, menganalisa sampai terbentuknya hipotesa. Nah, hal-hal ini yang perlu kita dalami sehingga kita bisa mengambil sampel yang tepat. Dengan mengambil sampel yang tepat, pengujiannya juga tepat dan hasilnya pasti tepat, akurat. Ya.
Jadi hasil investigasi dengan menggunakan metode ini bisa dianggap 98% akurat. 2%-nya lagi ya mungkin kelalaian atau segala macam. Baik, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanya? Pak, izin nanya Pak. Ya. Kalau di Amerika kan biasanya kalau arsen tuh sengaja dibakar buat asuransi ya Pak. Kalau di Indonesia buat apa Pak? Sama asuransi juga. Bisa Biasanya. asuransi, bisa sakit hati, bisa jadi juga orang iseng, ya. Ada orang yang juga iseng main-main api itu terbakar semuanya. Kemudian kalau asuransi, misal perusahaannya mulai bangkrut, terus mungkin misalnya di masa pandemi keuangan yang mulai menurun, dia bakar untuk mendapatkan asuransi. Ada juga karena faktor sakit hati. Jadi mungkin dia diomel-omelin bosnya atau mau di PHK segala macam, sehingga ya kita sama-sama rugi lah. Jadi ada hal-hal itu yang mencetus dan macam-macam. Ada juga faktor sakit jiwa juga ada kadang-kadang, ya. Nah yang paling penting itu kalau asuransi biasanya nih, di mana klaimnya, jadi kalau di asuransi biasanya kejadian itu kalau yang disengaja itu 1 bulan setelah dia bayar uang klaim atau sebulan sebelum masa klaim itu berakhir, masa jaminannya berakhir. Rata-rata 1 bulan sampai 2 bulan sebelum itu prosesnya terjadi seperti itu. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada? Saya berharap ada yang putri juga nanya nih, karena di Indonesia selama ini nggak ada investigator yang putri, ya. Adanya laki semua. Saatnya yang putri harus jadi investigator juga. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Gimana? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau gitu hari ini kita cukup di sini. Nanti penanggung jawab kuliahnya, PJK-nya hubungi saya lagi minggu depan. Hari apa kita bisa ngelanti tentang investigasi sebelum saya mulai ngasih tugas nantinya. Oke, baik. Cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.